Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Nilaku. Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat dan menemukan channel ini, jangan lupa untuk diklik like dan subscribe, dan terus dukung channel ini agar bisa berkembang lebih baik lagi dari waktu ke waktu dan dapat secara konsisten memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Harga pakan yang terus naik memaksa kita untuk berpikir bagaimana caranya supaya kita bisa tetap memaksimalkan pakan yang bisa kita berikan ke ikan, tapi dengan biaya seminimal mungkin. Di sini saya menggunakan bahan alternatif pakan yang bersifat alami. Di sini saya menggunakan 3 jenis. Yang pertama adalah pepaya Jepang, lalu kemudian ada Wolvia, dan ada Azolla. Sebelum melanjutkan, kita panen ikan dulu. Sebelum memulai pembahasan mengenai pakan alternatif, di kesempatan kali ini kebetulan ada pembelian sebanyak 10 kg, jadi sekalian saja saya rekam supaya menambah keseruan mengenai proses panen yang saya lakukan secara parsial atau sebagian. Seluruh kolam saya saat melakukan tebar bibit, saya sengaja memberikan jeda waktu atau jarak dari penebaran bibit dari kolam ke-1 ke kolam yang lainnya. Jarak penebaran ini sekitar 1 hingga 2 mingguan. Ini sangat bermanfaat ketika kita ingin memiliki metode panen parsial yang setiap saat bisa melakukan panen setiap kali ada pesanan yang sifatnya eceran. Salah satu keuntungan dari panen parsial ini adalah kita bisa memenuhi permintaan pembeli sesuai dengan ukuran ikan yang mereka inginkan. Sehingga saat mengambil ikan dari kolam, kita bisa memilih-milih ikannya terlebih dahulu. Kita sesuaikan dengan keinginan pembeli. Dari pengalaman saya, untuk pembeli rumah tangga, biasanya mereka menginginkan ukuran sekilo isi 5 hingga 3 ekor. Sedangkan untuk usaha catering atau rumah makan, mereka menginginkan ukuran sekilo isi 7 hingga 5 ekor. Karena semakin banyak jumlah yang mereka dapatkan setiap kilonya, bisa menambah keuntungan penjualan setiap ekornya. Untuk pesanan kali ini, pembeli menginginkan ukuran sekilo isi 4 ekor. Kita bisa lihat timbangannya di sini, beratnya sekitar 2 kg dan 600 gram, dengan jumlah ikan sebanyak 11 ekor. Artinya, satu ekor ikan rata-rata memiliki bobot di atas 230 gram, yang artinya sudah masuk ke ukuran sekilo isi 4 ekor. Proses penimbangan tadi hanya sekedar untuk melakukan checking apakah ukuran ikan yang kita ambil sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh pembeli. Kalau sudah, maka kita bisa melanjutkan kembali untuk menyerok ikannya, hingga terkumpul sebanyak 10 kg. Untuk menghemat durasi dari video ini, kemungkinan saya tidak bisa melakukan perekaman hingga terkumpul semuanya sebanyak 10 kg. Akan saya cukupkan sampai di sini dulu mengenai kegiatan panen ikan parsial ini, dan kita akan melanjutkan kembali mengenai pakan alternatif yang berasal dari bahan alami, yaitu dari tumbuh-tumbuhan. Saya mulai mencoba melakukan kombinasi pakan pelet pabrikan dengan pakan alternatif ini sekitar 3 bulan yang lalu. Dan hasilnya tetap memuaskan. Kita bisa lihat contoh hasil panen ikan di sini. Kalau diraba di bagian ini, daging di area ini terasa tebal dan tidak tipis. Ikan ini juga terlihat berisi, dan di sini kesimpulannya adalah dengan mengkombinasikan pakan alternatif selain pelet pabrikan, kita bisa mulai menghemat biaya untuk pembelian pakan pabrikan. Tapi perlu diingat, pakan alternatif di sini hanya berfungsi sebagai pakan tambahan, bukan menjadi pakan utama. Misalnya, kita biasa memberikan pakan ikan hingga kenyang sebanyak 1 kg, ini cukup sebanyak 800 gram saja, dan 200 gram sisanya kita bisa ganti dengan pakan alternatif ini. Kembali lagi mengenai pakan alternatif, di sini saya akan memberikan contoh bagaimana kita bisa memberikan daun pepaya Jepang ini ke ikan-ikan kita. Di sini saya menggunakan bantuan dari jepitan baju seperti ini. Kemudian satu bonggol batang pepaya Jepang ini saya akan japit di sini seperti ini. Lalu ini akan saya letakkan di dalam kolam.
Sangat mudah sekali. Jadi hanya begitu saja. Mengapa kita perlu bantuan tali di sini? Supaya ketika bekas pakan-pakan dari daun pepaya Jepang ini sudah habis, kita bisa dengan mudah langsung menariknya kembali hanya dengan mengambil tali yang ada di sini. Jadi tidak akan mengotori dasar dari kolam kita. Kita bisa lihat di sini, ini adalah daun pepaya Jepang yang saya letakkan sekitar 5 menit yang lalu. Dan ikan-ikan sudah mulai menghabiskannya. Pepaya Jepang sangat disukai oleh ikan nila ketimbang daun pepaya yang biasa. Selain pepaya Jepang, pakan alternatif lainnya yang berasal dari tumbuhan air yang disukai oleh ikan nila adalah jenis Wolffia dan Azolla. Kedua jenis tumbuhan air ini biasa ditemukan di sungai-sungai atau danau di sekitar kita. Kalau daerah tempat tinggal kita sudah tidak memungkinkan atau mulai sulit untuk menemukan danau atau sungai, kita bisa membeli Azolla dan Wolffia ini di marketplace. Banyak sekali yang menjualnya, rata-rata dijual dalam bentuk per 100 gram. Yang perlu kita lakukan hanya menyiapkan wadah untuk kedua jenis tanaman air ini dan biarkan mereka memperbanyak diri. Lalu, kita bisa ambil secara berkala dan kontinu untuk diberikan ke ikan-ikan nila kita. Dari beberapa informasi yang saya dapatkan dari internet, kandungan Wolffia memiliki kadar protein sebanyak 34 hingga 45% beserta asam amino esensial, kadar serat kasar yang rendah sekitar 10 hingga 11%, kandungan pati 10-20%, serta lemak 1 hingga 5%. Ini artinya dalam setiap 100 gram Wolffia bisa mengandung sekitar 34 hingga 45 gram protein. Ini sudah termasuk protein yang cukup tinggi yang bisa kita dapatkan dari jenis pakan alternatif. Begitu juga kandungan gizi yang terdapat pada Azolla. Kandungan protein mencapai 31%, lemak 7,5%, karbohidrat 6,5%, dan serat kasar sebanyak 13%. Ini artinya, dalam setiap 100 gram Azolla memiliki protein sebanyak 31 gram. Azolla dan Wolffia dapat digabung dalam satu media pemeliharaan. Hanya saja, karena bentuk Wolffia yang sangat kecil, maka bentuk fisiknya tertutup oleh Azolla. Di tempat saya ini misalnya, secara fisik hanya terlihat adanya Azolla, namun Wolffia juga ada di sana dan biasanya menempel di akar-akar Azolla. Dalam sekali pemberian pakan, ikan-ikan ini mengkonsumsi Azolla dan Wolffia secara bersamaan. Saya memberikan Azolla dan Wolffia ini bergantian dengan daun pepaya Jepang, karena masing-masing memerlukan waktu untuk bertumbuh. Jadi, di saat daun pepaya Jepang sudah mulai menipis stoknya, saya gunakan Azolla dan Wolffia. Begitupun sebaliknya, jika Azolla dan Wolffia sudah mulai sedikit, maka saya akan berikan waktu agar mereka bisa memperbanyak dirinya dulu. Dan di sisi lain, daun pepaya Jepang sudah memiliki cabang-cabang daun baru yang mulai banyak jumlahnya. Pepaya Jepang juga salah satu jenis tanaman yang sangat cepat pertumbuhannya. Dibandingkan dengan jenis daun pepaya yang biasa, daun pepaya Jepang memiliki dimensi yang lebih kecil dan tekstur daun yang lebih lembut, sehingga lebih mudah digigit dan dicerna oleh ikan. Kandungan protein daun pepaya Jepang per 100 gramnya adalah sebanyak 7 gram, kalsium sebanyak 200 mg, dan kandungan vitamin C yang cukup tinggi. Memberikan daun pepaya Jepang secara rutin ke ikan-ikan kita juga membuat ikan kita lebih tahan dari penyakit dan memperkuat daya tahan tubuh. Jika di area budidaya kita masih ada lahan yang tidak terlalu luas, bisa kita manfaatkan untuk menanam pepaya Jepang, supaya kita bisa rutin memetik hasilnya dan diberikan langsung ke ikan. Dengan mengkombinasikan pakan-pakan ini untuk ikan kita, secara tidak langsung kita bisa melakukan penghematan untuk pakan secara keseluruhan jika ditotalkan mulai dari awal tebar hingga menjelang masa panen. Baiklah teman-teman nilaku, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan video kali ini. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk diklik like dan subscribe dan share agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dan secara konsisten dapat memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya.